Kita sudah di segmen akhir obrolan pagi pemirsa dan kita lanjutkan kembali. Kalau tadi banyak sekali juga sudah disampaikan bahwa pengelolaan geopark ini kan memang tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi seperti itu. Nah, ini saya juga ingin tahu Pak, keterlibatan masyarakat ini seperti apa sih Pak, yang nantinya geopark ini akan lebih dikenal juga. Kemudian juga selain itu dari kelestarian dan lainnya Pak, silakan. Ya, untuk pengembangan geopark ke depannya ini memang kita nggak bisa menggantungkan program-program yang hanya dari pemerintah. Kita harus mengajak keterlibatan masyarakat secara aktif untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Swasta diajak nggak sih Pak? Iya, saya sering sampaikan sama teman-teman kalau kita ngadakan sosialisasi ya, bahwa geosite ini sudah ditetapkan pemerintah menjadi geoheritage. Berarti secara nasional sudah diakui ini punya potensi untuk dikembangkan. Dan saya katakan bahwa kalau kita mengacu pada filosofi botol kosong, heritage katakanlah Breksi, Laut Bantal, Diskendo ini ibarat botol kosong. Yang mau diisi apa terserah pengelolanya. Oh, berarti itu dibebaskan dong sebenarnya mau ya, Pak? diisi air putih, berarti kita jual 3.000, 4.000. Iya. Dijual diisi jus 5.000, 10.000. Diisi madu bisa 150.000. Diisi apa lagi? Yang lebih mahal lagi ya Pak? Terserah mau diisi apa. Tapi itu tergantung pengelolanya masing-masing. Berarti bagaimana pengelola itu menjadi titik sentral kami untuk menggerakkan. Kami pemerintah punya kewajiban bagaimana ngitik-itik, bagaimana menggerakkan masyarakat untuk bergerak. Berarti diberikan kebebasan untuk berkreativitas dan juga berinovasi Pak? Kita sebagai supporting. Jadi kemarin kami mengajarkan kajian partisipatif pengembangan lava bantal. Dengan dana yang cuma sedikit, Mbak. Kami ngitik-ngitik kelurahan, sampai sekarang sudah terbentuk BUMDes, BKAKL, untuk mengembangkan lava bantal. Karena kami juga cukup prihatin, perkembangan lava bantal ini kayak jalan di tempat. Ini kemarin kami sudah berhasil membentuk BUMDes untuk mengelola lava bantal. Tinggal nanti bagaimana teman-teman kabupaten bisa mensupport ini supaya bisa jalan sendiri. Itu cerita pertama. Ada cerita lagi, kemarin waktu kami mau penilaian geopark nasional di 2024 bulan Juli, itu ada satu site yang harus dikunjungi oleh penilai itu di Mangan Keliripan, satu titik. Itu untuk turun nggak ada jalannya Mbak. Kita juga bingung. Turun nggak ada jalan. Untuk turun ke tempat site-nya, ada karkas macam terowongan itu, nggak ada jalannya. Terus kemudian yang dilakukan? Kami kan juga nggak bisa minta radio dalam waktu yang cuma nggak sampai 1 bulan. Tiba-tiba H-7 kami ke sana, jalannya udah ada. Masyarakat sendiri yang bersaudara untuk mengembangkan. Itu yang sedang kita bangun, menyadarkan masyarakat bahwa mereka itu punya potensi loh. Kamu sadar ini punya potensi, mari kita sama-sama bergandeng tangan mengembangkan ini. Toh nanti hasilnya juga yang menikmati masyarakat sendiri. Iya betul. Jadi kami bulan Juni besok ada BIMTEK mencetak provokator-provokator, tapi provokator dalam positif, penggerak geosite, penggerak geopark. Bagaimana mereka bisa menjadi penggerak? Contohnya kalau di Pelanggeran itu Mas Sugeng, kalau di Breksi itu Mas Kholik, mencetak semacam-macam itu loh. Jadi getok tular bagaimana ilmunya supaya masyarakat punya kesadaran dan kemauan untuk bergerak. Ini kan akan baik daripada tinimbang kita membranding secara besar betul. Programnya top down, tidak membumi, akhirnya masyarakat tidak merasa memiliki. Jadi yang sedang kita bangun bagaimana masyarakat merasa ini punyaku, harus kita kembangkan ya tadi filosofi botol kosong. Nek aku ngedol banyu putih paling didol 3.000. Tapi kalau jus jadi 5.000 dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik. Nah, Pak Nur, ini kan berarti artinya perlu misalnya kayak program pelatihan, kemudian peningkatan kapasitas bagi para pelaku wisata yang ada di sekitar, Pak. Jadi kalau terkait dengan menikah aktivitas langsung kan memang dilakukan oleh teman-temannya Pak Din di Geopark Jogja. Jadi Geopark Jogja kan mengusulkan kepada kita apa-apa yang harus dilakukan yang sudah menjadi tahapan-tahapan yang menuju nanti di 2027 atau 2028 terkait dengan pengajuan di Global Geopark gitu. Apa yang dilakukan? Salah satunya tadi terkait dengan peningkatan kapasitas masyarakat, baik itu yang terkait dengan pariwisata, baik itu juga terkait dengan produk-produknya, ada geoproduk itu dan belum cerita. Banyak soalnya. Geoproduknya itu ya kita support gitu, tapi memang tidak hanya melalui Pak Din saja di bironya Pak Din, tapi melalui tempat lain. Misalnya tadi yang diceritakan Pak Din di situs
Keliripan gitu misalnya, kita juga melalui Dinas Pariwisata Kulon Progo itu juga coba mengelola, coba membantu untuk mengintervensi, misalnya terkait dengan masyarakat yang ada di sekitar, karena nanti Keliripan itu akan menjadi bagian dari destinasi wisata. Misal di sana sudah ada museum, misalnya sudah museum Keliripan. Nah, itu yang kita support dengan melalui dana keistimewaan. Tapi tidak hanya ada di dana keistimewaan itu tidak hanya di tempatnya Pak Din saja, tapi juga di tempat-tempat lain, karena kita bisa melalui Pemda DIY, bisa melalui kabupaten, juga bisa melalui kelurahan gitu. Jadi ketika kolaborasi itu bisa dilakukan, jadi dana keistimewaan itu bisa diakses oleh DIY. Nah, salah satu contohnya terkait dengan Geopark ini oleh Pak Dihin, nanti juga oleh dinas-dinas yang lain untuk membantu Pak Dihin, misalnya melalui edukasi, misalnya dinas pendidikan dan dinas lainnya gitu, melalui kabupaten kota tadi seperti yang saya sampaikan di Keliripan itu dinas pariwisata dan juga dinas kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, kelurahan itu juga misalnya kita di Geopark Gunung Sewu di Ngelanggeran gitu, kita juga support untuk pengelolaan Ngelanggeran. Ada event-event yang diselenggarakan di sana, baik yang dilakukan oleh DIY kabupaten maupun juga dilakukan di kelurahan, karena di kelurahan saat sekarang ini ada namanya bantuan keuangan khusus ke kelurahan yang memanfaatkan potensi kelurahannya apa gitu. Oke, itu bantuannya dari siapa, Pak? Dari Pemda DIY, dari Bapak Gubernur melalui dana keistimewaan. Oke. Itu. Baik, dana sudah disiapkan, masyarakat tinggal berinovasi, berkreativitas sendiri seperti itu ya. Oke, nah Pak Dihin, kalau selama ini dari segi keberhasilan ya, adakah misalnya indikator keberhasilan dalam pengelolaan wilayah geopark itu, Pak? Ya, kami punya forum monitoring evaluasi setiap pengelola yang ada di TSM Yogyakarta, di geoset. Jadi hari ini pun nanti jam 1 ada monitoring evaluasi progres bagaimana pilar geopark yang konservasi, edukasi, konservasi dan pemberdayaan masyarakat ini diimplementasikan di kabupaten masing-masing. Jadi dalam pengelolaan geopark ini kami tidak sendiri, jadi di provinsi ada Badan Pengelola Geopark Jogja, di kabupaten ada forum geoheritage mitra kami karena mereka yang punya wilayah, punya geosite-nya. Kami selalu berkoordinasi. Jadi tanpa koordinasi ini mustahil. Jadi kerja geopark ini memang kerja lintas, Mbak. Lintas sektor, lintas wilayah, segala macam lintas ada di situ. Dan contohnya tadi kami dari provinsi sampai ke kelurahan terkait tadi Lapa Bantal. Itu kan walaupun rentangnya terlalu jauh, tapi ini segala macam lintas kita. Jadi kerjanya memang kerja kolaborasi yang memang melelahkan, tapi menyenangkan. Hasilnya menyenangkan ya, Pak? Menyenangkan, tapi menyenangkan. Kita banyak saudara, banyak teman, dan visinya sama satu. Pemilik geoset harus sejahtera. Itu visi yang paling sederhana lah. Jadi kalau dulu katakanlah bersih, dulu teman-teman penambang itu mungkin kebanyakan naik motor atau naik sepeda. Sekarang sudah. Oke, baiklah, kalau ngobrol ini kayak lama banget ya, Pak. Oke deh, kalau gitu mungkin langsung saja saya minta masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement. Silakan dari Pak Dihin terlebih dahulu, singkat saja Pak, ada yang disampaikan kepada masyarakat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat istimewa, keberadaan Geopark Jogja yang sedang kita inisiasi, kita bangun ini sebetulnya merupakan investasi kalau bagi kami. Investasi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aset geologi, aset budaya, dan aset keanekaragaman hayati yang kaya dimiliki oleh masyarakat Yogyakarta. Untuk itu, mari kita dukung bersama, kita gaungkan bersama, dan kita kembangkan Geopark Jogja agar Jogja menjadi semakin istimewa, semakin nyaman, dan semakin aman untuk ditinggali. Oke, baik. Terima kasih Pak Dihin. Partner, silakan Pak. Jadi di awal tadi disebutkan bahwa Pangeran Mangkubumi ini, the founding father dari daerah istimewa Yogyakarta ini sangat visioner gitu. Di awal ada filosofi yang beliau cetuskan terkait dengan Hamemayu Hayuning Bawono gitu. Jadi berdasarkan Hamemayu Hayuning Bawono kita mencoba gitu daerah istimewa Yogyakarta melalui dengan keistimewaan ini kita coba mengaplikasikan, dan salah satunya adalah melalui pengembangan geopark ini, geopark baik itu geopark Gunung Sewu maupun geopark Jogja, karena ini sangat terkait erat dengan keistimewaan di daerah istimewa Yogyakarta, dan diharapkan
dari aplikasi Hamu Ayu Ayuning Bawono tadi, melalui salah satunya melalui pengelolaan Geopark ini, nanti tujuan keistimewaan itu yang salah satunya kesejahteraan masyarakat itu bisa dicapai. Inilah yang menjadi harapan kita semua dari nilai-nilai filosofi yang sudah dicetuskan di beberapa abad yang lalu, aplikasinya bisa kita lakukan melalui salah satunya melalui Geopark Jogja. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur dan juga Pak Din yang sudah hadir di sini. Kita tunggu Pak kabar baiknya, semoga 2-3 tahun lagi ya untuk Geopark Jogja statusnya sudah beralih ke internasional seperti itu, dan juga tentunya bisa mendatangkan lebih wisatawan untuk datang ke daerah istimewa Yogyakarta. Baik pemirsa, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita bersama di obrolan pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Artika Amelia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan juga terima kasih untuk Mani Radio Keistimewaan. Selamat pagi dan sampai jumpa.